Ya, baik. Kita akan melanjutkan materi berikutnya. Tadi ada sedikit kepotong terkait materinya ya, bahwasanya pemantulan cahaya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya pemantulan teratur dan pemantulan baur. Kalau pemantulan teratur itu adalah terjadi pada permukaan yang rata. Nah, untuk pemantulan baur dia kebalikannya, pada permukaan yang tidak rata. Oke, baik. Nah, pada pemantulan cahaya ini kita akan bahas nanti ada 3 bagian. Yang pertama pemantulan cahaya pada cermin datar, lalu pada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pemantulan pada cermin datar. Nah, di sini sesuai dengan di dalam buku ya, pada gambar 12.1 ya, oke. Ini sudah buat gambar seperti ini ya, di mana ada suatu benda, ada benda A dan benda B yang berada di depan cermin. Nah, ini kita anggap ini adalah sebuah cermin. Lalu di buku dikatakan sebuah benda AB terletak di depan cermin datar ya, ini di cermin datar. Lalu cahaya dari A ke N, ini ya, cahaya yang dari A ke N sesuai dengan hukum Sinelius ya, sejajar dengan benda ya yang berada di depan cermin. Ini dia cahaya dari benda B ke P ya, benda B ke P, dan cahaya dari A ke M ya sejajar dengan B ke O. Ini dia B ke O. Nah, menurut hukum Sinelius, cahaya dari A yang datang ke cermin M ya, ini ya, cahaya yang datang ke cermin M, kita lihat ini ya tanda panahnya ya, dipantulkan kembali dia ya, dipantulkan kembali ke A ya, ini tanda panahnya ya, ini sinar datangnya, lalu dipantulkan kembali dia ke A. Nah, sedangkan cahaya dari titik A yang menuju ke cermin N dipantulkan ke Q. Nah, ini ya, ada cahaya datang ke titik N lalu dipantulkan lagi ke Q dia. Nah, oke ya, sesuai dengan buku. Nah, baru sinar-sinar pantul dari MA katanya kan, lalu dari NQ. Nah, NQ, nah tidak berpotongan. Nah, tidak berpotongan. Untuk mendapatkan bayangan kedua sinar pantul itu diperpanjang hingga bertemu di titik A absen. Nah, ini nanti dia akan bertemu, dari potongan ini akan bertemu yang namanya di titik A absen dia. Lalu dengan cara yang sama, cahaya dari B yang datang menuju cermin O ya, cahaya dari cermin B yang datang ke O ya, ini ya, ke O, dipantulkan kembali ke B ya. Berarti di sini O sebenarnya ini ya. Nah, ini O ya. Oke. Dipantulkan kembali dia ke B ya. Dia datang lalu dipantulkan kembali ke O, ke B. Nah, adapun cahaya dari titik B yang menuju ke cermin P. Nah, ini cahaya datang dari B ke P, dia dipantulkan lagi ya. Boleh kita lihat ya. Dia dipantulkan lagi ke R katanya ya. Berarti di sini R ya. Oke, ini R. Nah, ini ya R. Nah, lalu perpanjangan sinar pantul dari O ke B. Nah, dari O ke B dan P ke R. P ke R. Nah, ini dia ya. Maka dihasilkanlah dia nanti namanya B absen ya. Sama halnya dengan dari A ke M, N ke Q, makanya dihasilkan nanti A absen. Nah, dari ini semua akan terbentuk yang namanya sifat dari bayangan tersebut. Nah, makanya kita peroleh sifat bayangan cermin datar itu adalah maya. Maya ini artinya ya dapat langsung dilihat mata tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, selain itu sifat bayangan cermin itu misalkan yang lainnya adalah selain dia maya, sama tegak, terus jarak bayangan sama dengan benda ya, dan tinggi bayangannya sama dengan tinggi benda ya. Nah, tengok, perhatikan aja, ini kan bayangan benda A, bakalan sama dia kan, tidak ada perbedaannya kan. Nah, makanya tinggi bendanya pun begitu, jarak antara dari A ke B dia sama juga nih ya, jarak dari A absen ke B absen. Oke, itulah untuk pemantulan pada cermin datar. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pemantulan cermin cekung